Berperan sebagai ibu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Terlebih ketika terpilih menjadi ibu dari anak-anak dengan keistimewaan. Hal inilah yang dialami Yeni Sahnas, ibu dari Satrio Wibowo, seorang anak dengan kecerdasan dan keistimewaan khusus. Yeni menyebut anak tercintanya sebagai gifted, anak yang dikaruniai kecerdasan dan keistimewaan oleh Tuhan. Satrio kecil adalah seorang anak yang pemberontak, cenderung membangkang, dan tidak suka mengikuti aturan normal anak-anak seusianya. Satrio sering dianggap sebagai anak bodoh karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Namun Satrio Wibowo remaja bisa dikatakan seorang penulis muda yang super istimewa. Ia sudah membukukan novel berbahasa Inggris di usia 12 tahun. Padahal ia sama sekali tidak pernah belajar bahasa Inggris secara khusus. Pandai melukis, bermain piano, dan mencipta lagu. Bahkan ia pernah menjadi pembicara tamu di program Master Science Fakultas Psikologi atas undangan Profesor Koni Semiawan. Materi yang disampaikannya adalah mengenai gagasannya akan sekolah ideal, berpikir kreatif, dan keberbakatan. Benar banget tadi kata-katanya Ibu Yeni ya. Ibu Yeni sudah ada di studio malam hari ini bersama saya untuk ngobrol-ngobrol. Benar banget kata-katanya bahwa punya anak itu atau menjadi seorang ibu itu bukan suatu hal yang mudah. Kita harus kenal satu manusia baru nih dari kecil sampai dewasa harus membimbing. Dan kan semua anak-anak itu nggak mungkin ada yang sama. Betul. Ya. Kecerdasannya itu beda, skillnya beda, talentanya beda, kesukaannya berbeda dan kita sebagai ibu harus bisa mengenali itu. Betul. Nah, ini apa yang terjadi dengan Ibu Yeni sampai akhirnya membuat buku ini bisa berhasil mengenali anaknya dengan baik yang orang lain anggap bahwa ini anak kok beda sih sama anak yang lainnya. Tadi sempat di label pembangkang dan lain sebagainya. Di sekolah juga mungkin nilainya kurang bagus sehingga dianggap kurang pintar dan lain sebagainya. Tapi ibu bisa mengenali bahwa anaknya itu gifted, he has a gift gitu ya. Aku kagum sekali. Karena benar banget loh, nggak gampang kita ngenalin anak-anak kita. Karena kadang-kadang anak-anak itu juga tertutup ya. Betul. Jadi seperti apa sih? Tadi kan memang diceritain bahwa itu anaknya Bu Yeni, anaknya dibilang pembangkang, sempat di sekolah dianggap tidak pintar dan lain sebagainya. Memangnya kenapa bisa dianggap seperti itu? Seperti apa dia waktu kecil? Oh iya. Setiap orang tua itu selalu berharap anaknya penurut ya. Penurut? Iya. Apa seorang tua? Oke. Iya. Gitu ya. Itu pokoknya anak idaman orang tua dan para guru itu anak-anak penurut, cakap akademis gitu kan. Kalau kita punya anak gitu, ketika kita arahkan dia selalu kritis, mempertanyakan gitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, itu kan repot. Dari situ saya selalu, akhirnya saya kan menelusuri, kenapa ini anak kok berbeda, nggak seperti anak lain gitu. Saya cari referensinya dan sebagainya gitu. Tapi ternyata bahwa itu punya kecerdasan khusus gitu. Memang istimewa, memang beda dari yang lainnya. Nah kadang-kadang kayak misalnya gini, mungkin tadi Ibu Yeni cerita mungkin pengennya anaknya nurut tapi mungkin diminta sesuatu dia mengerjakan yang lain atau mempertanyakan. Raja tuh sering banget makan sayur. Kenapa Ibu? Makan sayur biar sehat. Oke, tapi kan ini badan-badan aku, kenapa ibu harus ngatur-ngatur aku? Terus dia suka ngeliat ke piring ibunya dia gini, ibu kenapa nggak makan sayur? Karena ibu nggak suka brokoli. Dia nonton nggak sih Raja? Aduh ketahuan deh aku. Ibu ini berhasil mengenali anaknya seperti apa, akhirnya keluarlah buku ini Gifted judulnya. Jadi ini ditulis untuk supaya orang tua lain juga bisa mengenali itu pasti ya? Terinspirasi gitu ya. Karena saya awalnya ini sampai dia usia 12, memang jadi pemahaman saya saat dia balita itu, ya mengikuti sama dengan orang tua lainnya lah, mainstream gitu ya. Ya anak seperti yang itulah yang ideal gitu. Ketika saya menghadapi anak yang out of the box istilahnya ya, pemikirannya dan sebagainya, saya kan jungkir balik akhirnya gitu. Jadi saya cari referensinya tentang anak seperti ini juga susah gitu. Karena di toko buku nggak ada, kemudian mungkin ada ada di universitas ya, di perpustakaan universitas. Saya kan nggak punya akses ke situ gitu. Memang dari kecil saya suka nulis, dari dia masih kecil saya dokumentasi.
Ini saya tahun 2013 ya. 2013 ini baru tahun lalu ya? Iya. Baru tahun lalu ya. Bawa Tapi usia nggak apa-apa, 19. nothing is too late. Tetap masih bisa menjadi bacaan yang menarik untuk orang-orang tua yang mungkin lagi menghadapi juga masa-masa seperti itu. Iya, Akhirnya bisa mengenali. Nah, terus cerita yang menarik lagi mungkin keturunan dari ibunya juga. Ibunya has a gift of writing juga. Jadi anaknya bisa nulis. Yang mengejutkan ini boleh dikoreksi ya. Nanti saya tanya sama Bowo langsung. Jadi usia 12 tahun tiba-tiba Bowo ini menulis buku Iya. dalam bahasa Inggris. Iya. Padahal belajar bahasa Inggris juga belajar sendiri aja gitu. Saya aja nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia tiba-tiba nulis buku berbahasa Iya. bahasa Inggris. Iya. Ih, keren banget. Dari teman-temannya kali. Sekarang kalau anak-anak sekarang bahasanya caci-caci itu sudah biasa ya. Biasa, ya. Bahwa kan sekarang sudah 20 tahun ya. Jadi 20 tahun lalu mungkin Dari atau kecil berapa tahun sih, dia dari kecil Dari sudah kecil. caci-caci sendiri aja Oh, caci-caci gitu. sendiri? Aku tanya langsung ke bawahnya ya. Boleh nanti. Ada Satria Wibowo di sini. Hai Bowo. Selamat datang. Sehat? Sehat-sehat tuh, Mas. Silakan duduk, silakan duduk. Nah, ini tadi buku dari ibunya. Ini sekarang buku kamu. Yang menariknya adalah buku ini tahun 2010 ya diterbitkan dalam bahasa Indonesia dulu. Padahal kamu nulisnya pakai bahasa Inggris. Iya. Kamu belajar dari mana bahasa Inggris? Mamanya bilang mamanya nggak bisa bahasa Inggris. Ya itu nggak tahu juga dari mana. Hah? Ada bisik-bisik apa gimana? Ya mungkin dari film gitu. Dari film, Iya, dari nonton film. film. Dan menyerapnya berarti cepat banget ya. Iya. Hebat banget ih. Dan buku yang tulis bahasa Inggris ditulis bahasa Indonesia dulu ya Bowo ya. Tapi nanti akan diterbitkan dalam bahasa Inggris akhirnya. Oke, dan ini aku ada satu quote atau cita-cita dari kamu nih. Quote-nya adalah gini. Suatu hari nanti saya mau membuat sekolah yang 25% teori dan 75% praktik yang menghargai kreativitas. Aku pun setuju itu. Aku mau tanya bahwa cerita kita nostalgia dulu. Jadi waktu SD, apa yang terjadi? Emang malas aja belajar, nggak mau belajar, nggak merasa pas atau gimana? Sebetulnya malas aja gitu. Malas? Ya, nggak ada ketertarikan sama gimana teori ya. Heeh. Terlalu gimana gitu. Nggak sekarang tuh sistem sekolah sekarang tuh terlalu mengutamakan kamu harus bisa belajar ini nanti kamu biar masuk SMP favorit, nanti SMA favorit, nanti kuliah di kampus yang favorit, Iya. sampai akhirnya nanti kamu kerja tapi nggak ada ilmu yang benar-benar terserap sama kita gitu. Cuma kita punya ilmu untuk ngisi ini aja, isi ulangan gitu. Untuk mengulang pelajaran yang udah Iya. dikasih tahu, jadi untuk ngafalin gitu ya? Untuk memahami tuh nggak ada gitu. Untuk memahami nggak ada. Memahaminya nggak ada. Bener banget, itu paling penting. Kita harus mengerti apa yang kita pelajari. Iya. Nah, jadi kamu berasa kamu benar-benar mendapat ilmu itu saat apa dong? Kalau pas di sekolah kamu nggak berasa seperti itu ya pada saat itu ya, karena Iya. sistemnya ya? Aku itu tuh sering dibully di SD. Kamu sering dibully? Iya, sama guru. Sama guru? Iya. Dibully sama guru? Dibully gimana? Iya, jadi aku kan suka telat sekolah. Suka telat, oke. Terus ya Tunggu dulu, pokoknya telat sekolah ini karena kamu ada ribut dulu nggak? Aku nggak mau sekolah gitu. Iya itu. Itu ada juga, oke. Terus? Ya pokoknya, tapi SD belum terlalu ini sih. Oke. Baru SMP, dibulinya lebih ini lagi. Pernah nggak bawa LKS, suruh keluar tuh. Terus aku malas masuk kelas lagi tuh. Akhirnya ada kejadian, akhirnya pulang aja kan. Akhirnya kamu balik aja? Iya itu, terus tasnya kan tinggal. Besoknya pas ngambil tas, langsung diituin sama guru Sidang. langsung disidang sama guru. Kamu ya berani-beraninya ke bawah. Sini kamu langsung suruh nulis kertas. Kamu tulis di sini. Saya tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Kamu, Gitu. you did it? Iya, terus pernah juga difitnah satu kelas. Oh, difitnah? Iya, Ini nyebarin sekolahnya contekan. kejam banget ya kayaknya. Kamu kayaknya di pojokan nangis gitu nggak? Tertekan Nggak gitu sakitnya juga. di sini. Apa yang terjadi? Difitnah gimana? Iya, jadi aku kan ulangan nih. Ulangan, terus habis selesai ulangan, ada gelombang kedua kan. Oke. Masuk nih, ya ulangannya bergantian gitu. Oke. Nah, tiba-tiba aku lagi sama temen, mau sholat. Nah, tahu-tahu ada yang bilang, Wak, lu dipanggil guru tuh. Hah, emang ada apa? Enggak, lu di sana aja. Pas ke sana, tahunya gurunya, kamu ya berani-beraninya nyebarin contekan. Nah, terus aku bilang, apaan Bu? Saya bukan, langsung dijawab aja. Kamu ya berani-berani.
harus ini nilainya langsung dicoret min 5. Dan ini semua langsung cerita ke ibu nggak? Enggak, itu aku diem aja. Kamu simpan sendiri? Iya. Ibunya jadi baru tahunya kapan semua ini? Besoknya. Oh, besoknya langsung gue pikir ibunya, selama ini saya nggak tahu. Acaranya jadi berubah dramatis iya, gitu, oke. Tapi kan kamu kan sudah pernah diundang untuk jadi pembicara, tadi sudah disebutkan di VT-nya, menerbitkan buku. Nah setelah semua ini terjadi, guru-guru ini tahu nggak sih? Nah apa yang terjadi coba? Jadi, itu tuh waktu aku masih kelas 7, kelas 8 itu dibulinya abis-abisan, sering telat sekolah juga. Nah tapi setelah aku nulis novel, udah dapat muka gitu. Udah dapat penghargaan, banyak yang appreciate gitu ya. Oh guru-guru langsung, ya Satrio, sini Satrio, kamu hebat ya, ini Satrio, Terus saya, kamu punya pesan-pesan nggak sebelum nanti aku ke Ibu Yeni ya? Punya pesan-pesan nggak? Kalau kamu pesannya ke orang tua deh. Karena kamu kan waktu kecilnya you were misunderstood, right? A lot of people misunderstood. Ada yang mau kamu sampaikan ke orang tua atau boleh ke anak-anak yang lain yang mungkin kurang lebih sama dengan kamu? pakai bahasa Inggris ya? Oh pakai bahasa Inggris, oke, karena ini ditonton oleh YouTube di seluruh dunia juga. Ya, boleh. If you can speak French, it's also okay. Alright. Okay. So, I have a message to everyone in the world. We gotta stop fighting, you know? We have to spread kindness and love through this world. Stop spreading hate and everything that makes us apart. I just want to see the world as one, you know? We gotta heal the world. Not fighting for these stupid things we try to deny its existence. If you want to be a person, be a kind and generous person. Spread love to this world. And yeah, change the world. That's it. Change the world. Spread love. Kalau semua cuma benci-benci aja akan manyun seluruh dunia. It's not good. Untuk ibunya, Ibu Yeni, ada yang mau disampaikan mungkin ke ibu-ibu yang belum sempat beli bukunya. Nanti baca bukunya, saya rasa bukunya cukup penting juga to help us raise kids. Tapi ada yang mau disampaikan ke yang lagi nonton? Iya. Untuk para orang tua ya atau dan juga para pendidik ya, cobalah belajar memahami keunikan anak-anak kita. Setiap anak itu unik ya, punya karakter masing-masing. Juga termasuk anak gifted ini punya karakter yang unik. Jangan sampai anak-anak ini tidak kita pahami dan kita salah melabeli. Jangan sampai diberikan label yang buruk. Ayolah, para orang tua juga harus belajar memahami, bisa dari berbagai sumber sekarang ini kan. Iya. Bangkitlah. Kalau ingin anak berubah, para orang tua pun harus berubah. Itu. Terima kasih. Atau mungkin juga kalau memang seseorang tidak bisa berubah, kita harus bisa memahami, melihat dari sudut pandang yang berbeda dan coba mengerti gitu ya. Ini ada kaos yang kece banget. Tidak perlu dipahami kaos ini. Tidak perlu dipertanyakan, memang begini adanya. Ya, ini hanya untuk dinikmati. Nggak usah dipahami. Thank you so much, Bowo. Sukses untuk kamu. Aku tunggu sekolahnya, siapa tahu nanti Rajata bisa masuk ke sekolah kamu ya. Oke, Ibu Yeni terima kasih. Sukses terus dan sehat selalu ya. Boleh diminum dulu, jangan kemana-mana. Aku masih punya tamu yang lain. Tetap ada di sini. Tamu yang berikutnya juga. Mami, nanti Arman mau makan ini ya, it's like no problem. Jadi apapun yang dia mau, apapun yang dia selera, exactly, bisa selalu dibuat gitu buat dia. Enak banget, he's so lucky. Aku akan nomor telepon kamu deh, nanti kalau Rajata mau sekolah apa juga. Kadang-kadang dia minta aku bikinnya itu lagi, nasi goreng salmon lagi, nasi goreng salmon lagi. Udah mulai enak kayaknya.